Oke. Kita ingin treatment yang masuk akal sehingga kita nggak perlu menghafal mati. Artinya kalau kita ingin mengingat kembali fakta ini, kita bisa sedikit coret-coret itu di kertas dan kita menjadi tahu transformasi ini melakukan apa ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika kita mengganti Y dengan Y min B gitu misalkan ya. Oke. Katakanlah misalkan kita punya apa? Misalnya, tapi mendingan sebentar, ini hapusnya rada lambat gini, nggak mau ngapus. Oke, saya ulang lagi apa yang saya tuliskan di video sebelumnya ya. Misalkan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 gitu. Jadi gambarnya oke. Nah, kita ingin mencari kaitan antara kurva yang seperti ini dengan kurva katakanlah x kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, kalau kita pura-pura memisalkan y min b nya sebagai y tilde, ini y tilde cuma nama saja. Kenapa memilih nama y tilde? Karena saya ingin nama yang baru ini masih ada kaitannya dengan y yang lama gitu. Jadi ini katakanlah y baru, atau mungkin di SMA pakai y aksen gitu ya, boleh-boleh aja. Ini y aksen sama dengan y kurang b, x kuadrat ditambah. Nah, berarti kalau kita punya sumbu baru, sumbu y aksen, y tilde, dan x-nya tetap x yang lama, ini kan persamaannya sama persis dengan persamaan yang lama tadi, yang ini ya, sama kan, cuman bedanya ini y, ini x gitu ya. Nah, ini kalau kita gambar ya kayak tadi juga gini. Nah, tapi gambar ini itu adalah ketika kita meninjaunya dengan menggunakan sumbu y yang baru. Nah, kalau dari perspektif sumbu y yang lama, seperti apa gambarnya? Nah, kita lihat bahwa si ini itu sama aja persamaan, ini adalah garis x sama dengan 0 ya. Sedangkan sumbu x sama dengan garis y sama dengan 0 ya. Nah, ini kan yang ini adalah garis apa? Y tilde sama dengan 0. Berarti ini sama aja dengan y kurang b sama dengan 0 ya. Oke. Berarti ini sama aja dengan garis y sama dengan b. Sebentar, saya bilangnya di video itu gimana sih? Saya ingin melihat si lingkaran ini pada sumbu koordinat yang baru itu tidak lain adalah pergeseran dari lingkaran yang lama kemana? Sejauh 4 satuan ke atas ya. Ini sejauh b satuan ke atas. Jadi kalau katakanlah kalau b nya positif, ini jadi kayak gini. Nah, kenapa kita melihatnya seperti ini?
karena kan tadi si garis kayaknya saya salah deh. Ini sebentar. Ini ada yang bisa mengingatkan? Saya bilangnya apa waktu di video yang sebelumnya? Kenapa saya menjadi aneh begini? Ini kan yang ini, oh ini jangan dibilang sebagai y tilde ya, tapi ini dibilang sebagai x sama dengan 0, yang ini dibilang sebagai y tilde sama dengan 0 ya. Sedangkan sekarang kita ingin melihatnya dalam perspektif x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Oke, saya ulang lagi. Berarti kalau ini adalah y sama dengan b ya, garis yang ini jangan kita bilang sebagai sumbu x, tapi sebagai garis y tilde sama dengan 0. Berarti kalau menggunakan perspektif yang lama, garis yang ini itu sama aja dengan garis y sama dengan b. Padahal garis y sama dengan 0-nya ada di sebelah sini gitu. Oke. Nah, artinya kalau kita gunakan dengan menggunakan perspektif sumbu yang lama, ini adalah sumbu x sama dengan 0, ini sumbu y sama dengan 0. Berarti si lingkaran baru itu seolah-olah jadinya kita geser ke atas sejauh b satuan. Ya. Oke. Ini kurang responsif nih, pennya nggak mau ngapus dengan cepat. Nah, dengan cara yang serupa juga ketika kita mengganti x dengan x min a ya. Nanti si garis x sama dengan 0-nya jadi kita seolah-olah berpindah jadi garis x sama dengan a gitu ya. Nah, ini maksudnya saya melakukan ini adalah untuk memudahkan kita meninjau situasi yang sangat umum. Jadi ini itu berlaku bukan hanya dalam situasi kita punya kurva yang berasal dari fungsi, tapi juga kurva yang tidak mesti berasal dari fungsi. Jadi misalkan lingkaran ini kan bukan berasal dari fungsi ya. Kenapa? Karena kalau kita bikin sebuah garis gitu, ini artinya kan titik ini dipetakan ke sini atau ke sini ya. Padahal definisi fungsi itu setiap input hanya dipetakan ke satu output. Jadi si gambar grafik lingkaran itu dia bukanlah merupakan grafik dari suatu fungsi. Dia grafik dari sebuah persamaan saja. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang ketika misalkan kita punya y sama dengan fx, apa kaitannya dengan misalkan y sama dengan f2x misalkan ya. Oke. Untuk memahaminya kita bisa pura-pura seperti barusan. Kita misalkan kita punya x tilde itu sebagai 2x ya. Dan misalkan kita punya gambar mula-mulanya itu ini adalah y sama dengan fx ya. Nah, sekarang apa hubungan antara x tilde dengan si 2x ini? Ini katakanlah misalkan ini dia motongnya di 0 dan di 4 misalkan. Ya. Nah, kalau kita punya ininya sumbunya y sama dengan ini sumbu y, ini sumbu x tilde. Gambarnya kayak begini juga, y sama dengan fx tilde gitu. Ya.
Nah, tapi kita ingin melihat gambar grafik ini dalam kerangka sumbu yang lama, dalam kerangka sumbu X dan sumbu Y yang lama. Gimana bentuknya kalau kita lihat dalam sumbu X yang lama? Katakanlah kalau ini sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, karena X tilde itu sama dengan 2X, ya, di sini. Kan X tilde sama dengan 2X. Berarti ketika X tilde-nya sama dengan 1, maka X-nya berapa? X-nya berapa? Kalau X tilde-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan setengah gitu. Ya. Nah, jadi di dalam perspektif si sumbu X dan sumbu Y, si yang ini itu bukan 0, 1, 2, 3, 4, tapi 0, 1 per 2, 2 per 2, 3 per 2, 4 per 2. Ya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan kurva Y sama dengan Fx, ini 4 di sini, ini Y sama dengan Fx, ini Y sama dengan F dari 2X. Jadi mengalikan dengan 2 itu efeknya adalah kita seperti men-shrink si gambar kita dengan faktor 2, ya. Jadi dia menjadi lebih kecil, setengah kali lipatnya dari yang sebelumnya gitu, ya. Nah, Anda bisa mencoba semua bentuk transformasi dengan pemikiran seperti tadi gitu. Ya, maka Anda bisa membuat semuanya masuk akal. Jadi misalkan kalau kita punya misalkan Y sama dengan 3Fx, seperti apa misalkan. Nanti bisa Anda lihat bahwa ini sama artinya dengan kita men-stretch Y-nya dengan faktor 3 semuanya, ya. Ini memang perlu ini, ya. Anda perlu nyoba soalnya. Nah, untuk kurva kuadrat, semuanya itu bisa kita peroleh lewat kurva dasar Y sama dengan X kuadrat. Sebagai contoh, misalkan Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Misalkan buat sketsa ini. Ya. Nah, kita ingin melihat gimana caranya si Y ini sebagai transformasi dari kurva standar Y sama dengan X kuadrat beberapa kali. Misalkan gimana? Misalkan kita bisa mulai dari Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ini bisa kita tulis ulang sebagai X ditambah 2 kuadrat, ya, ditambah 1. Jadi dari Y sama dengan X kuadrat, kita bisa peroleh dulu grafik Y sama dengan X tambah 2 dikuadratkan. Kemudian dari grafik ini, kita peroleh Y sama dengan X tambah 2 kuadrat ditambah 1. Ya. Jadi, ini bisa, jadi artinya si grafik dari Y yang ini bisa kita dapatkan dengan cara melakukan transformasi terhadap Y sama dengan X kuadrat 2 kali. Mula-mulanya, ini sketsa aja ya, mula-mulanya kita punya gini. Kemudian berikutnya jadi gimana? Setelah kita punya ini, apa yang kita lakukan terhadap grafik parabola yang lama? Diapain? Oke, yang tadi itu pakai X tilde itu ketika kita mencoba membuat rumusannya, ya. Artinya misalkan ketika tadi kita ganti X-nya Y-nya dengan Y min B, kita tahu akan digeser sejauh B1-an, ya. Nah, berarti yang ini juga ketika X-nya diganti X tambah 2, kita tahu akan digeser sejauh min 2 gitu, ya. Karena ini kan X minus 2. Berarti digesernya ke mana? Kiri. Ke kiri, ya. Kiri, Pak. Jadi pertama kita dapatkan ini.
Kemudian oleh yang berikutnya diapain? Nah, Geser ke atas. jadi kalau kita gunakan perspektif kurva yang umum tadi, ini tuh kan sama aja dengan ini. Y-1 sama dengan X tambah 2 kuadrat gitu ya. Kita gantikan Y-nya dengan Y-1. Berarti akan geser ke atas sejauh 1 satuan. Nah, jadi beginilah sketsa dari Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 5. Gitu. Nah. Ada pertanyaan? Nah, memang Anda sendiri yang perlu merangkum atau menyarikan banyak informasi dari transformasi itu menjadi suatu hal yang Anda pahami sendiri ya. Gimana cara Anda memahaminya? Ya, terserah Anda. Ini saya memberikan alternatif bahwa semua transformasi tadi itu bisa kita pahami lewat sudut pandang kita mengganti sumbu X dan sumbu Y-nya. Mengganti garis X sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 0-nya. Menjadi sesuatu yang konsisten. Ya. Tapi Anda bisa saja tetap menghafalkan beberapa fakta itu. Tapi ketika Anda lupa gitu, ketika Anda dituntut untuk mengingatnya kembali, Anda bisa segera mendapatkannya. Misalkan Anda lupa kalau kita punya fx min 2 itu ini gesernya ke kanan atau ke kiri ya gitu. Misalkan Anda lupa, Anda bisa mencoba mendapatkannya kembali dengan melakukan apa yang tadi saya lakukan ya. Kemudian misalkan lupa juga kalau misalkan x-nya diganti 2x gitu, ini jadinya di stretch apakah dimampatkan ya gitu. Karena ada seolah-olah nggak konsisten gitu ketika kita misalkan punya gini, Y sama dengan 3fx, ini Y-nya diapain? Dimampatkan atau diregangkan? Gimana? Regangkan ya. Kalau begini, dia diregangkan atau dimampatkan? Dimampatkan. Nah, ini ada kemungkinan Anda menjadi bingung yang mana yang diregangkan, yang mana dimampatkan gitu. Nah, agar bisa konsisten, Anda bisa melihat ini itu sebagai ini, Y-nya yang berubah. Y-nya yang berubah menjadi, ini hapusnya lama. Jadi begini kan sebenarnya, ya. Y-nya diganti sepertiga Y gitu. Nah, kalau bilangan pengalinya kurang dari 1, dia akan selalu menjadi diregangkan. Yang ini kalau bilangan pengalinya lebih besar dari 1, dia akan dimampatkan. Nah, kalau seperti ini jadinya konsisten. Jadi misalkan 3Y sama dengan fx. Ini gimana? Y-nya diapakan? Kayak gini kan? Serupa. Dia dimampatkan Y-nya gitu. Nah, maksud saya tadi memberikan perspektif itu agar semua situasi itu sebetulnya bisa dianggap situasi yang sama gitu. Tapi kalau kita melihat ini tadi Y sama dengan 3fx ini seolah-olah ada perbedaan. Kalau Y ternyata dikalikan 3 itu jadi tambah panjang. Kalau yang X dikalikan 3 itu kok malah kurvanya jadi mampet gitu ya. Nah, Anda berusaha untuk menyimpan informasi ini supaya sedikit yang Anda perlu ingat, tapi Anda tahu semua informasi ini. Nah, salah satu bagian dari belajar matematik itu gimana caranya Anda menyimpan informasi yang diberikan dalam suatu hal yang padat gitu ya. Jadi satu informasi ini saja saya nanti bisa tahu semuanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin jenis fungsi yang belum Anda kenal di SMA, yang belum Anda kenal sih, mungkin belum familiar aja, adalah fungsi piecewise ya.
Ini susah dibahasa Indonesia kan ya. Jadi fungsi piecewise ini di setiap bagiannya didefinisikan oleh formula yang berbeda. Katakanlah misalkan kita punya fx sama dengan kalau x-nya lebih besar dari 2 dan misalkan min x kalau x-nya lebih kecil sama dengan 2 gitu. Ya. Gimana cara kita membuat grafik fungsi seperti ini? Ya. Yang pertama kita ya tentunya bikin aja sumbu x dan y yang normal ini. Kita gambar dulu fx sama dengan x kuadrat tambah 1 tanpa mengindahkan kondisi ini. Mula-mula ya. Bikin aja. Kita bikin pakai pensil katakanlah. Jadi x kuadrat tambah 1 itu tadi kita tahu plus 1 itu kita akan geser sejauh 1 satuan ke atas ya. Ini misalkan sketsanya. Kemudian satunya lagi y sama dengan min x, gambarnya gimana? Garis gini mungkin ya. Oke. Nah, tapi berikutnya kita perlu baca ulang lagi deskripsinya. Dia sama dengan x kuadrat tambah 1 itu hanya untuk x yang lebih besar dari 2. Oke, kita harus lihat x sama dengan 1, x sama dengan 2. Oke, berarti kita hanya mengambil bagian yang x lebih besar dari 2 saja. Untuk x-nya yang lebih kecil sama dengan 2, kita akan buang yang bagian parabolanya. Karena di x sama dengan 2-nya sendiri didefinisikan lewat kurva yang satunya lagi, berarti di sini bolong. Ya, kemudian sisanya perlu kita hapus. Wah, ini nggak bisa dipilih penghapus yang biasa. Jadi ini dihapus. Oke, tapi tadi kita masih ingat bahwa bagian yang sebelah sininya kayak gini. Ya. Nah, kemudian ini bernilai y sama dengan min x itu bukan untuk setiap x, tapi hanya untuk x-nya yang lebih kecil sama dengan 2. Oke. Ini kita buat kopinya. Kemudian sisanya dihapus. Ini lambat sekali respon penghapusnya. Oke, tapi kurang lebih jelas ya gambarnya seperti apa. Oke, sekarang Anda coba latihan buat sketsa fx sama dengan Oke, silakan dibuat sketsa grafik tersebut.
dicatat dulu ya. Saya mau refresh dulu ininya biar penghapusnya responsif. Wah, tempat saya hilang malah. Tadi apa fungsinya? Ada yang bisa mengingatkan? Fx sama dengan akar x tambah 1 kalau x-nya bisa sama dengan 2 ya. Terus dia min x kuadrat tambah 1 kalau min 1 lebih kecil sama x lebih kecil dari 2. kemudian x tambah 3 ya. Ketika Iya. x-nya kurang dari min 1. Oke. Oke, Nabila, gimana cara menggambar akar X tambah 1 dari kurva dasar akar X yang kita ketahui? Akar X-nya itu seperti ini tadi. Kita lakukan apa untuk mendapatkan kurva Y sama dengan akar X ditambah 1? Digeser kemana? Ke kanan bukan? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kiri ya. Oke, jadi kita tahu kita punya sejauh berapa? Sejauh berapa satuan digeser ke kiri? 1. Satu satuan ya. Oke, misalkan ini 1. Ini. Nah, oke, kita pertama-tama nggak mempedulikan X lebih besar sama dengan 2-nya dulu ya. Kita gambar aja dulu semua. Kemudian Muhammad 070, gambar min X kuadrat tambah 1-nya gimana? Kurvanya terbalik terus naik ke atas satu. Oke. Jadi ini bisa dianggap sebagai 2 step transformasi. Kita dapatkan yang ini dulu, yakni dengan mengalihkan dengan minus di depannya, kita mentransformasikan, memflip kurvanya terhadap sumbu X ya. Jadi tadinya begini, tapi kemudian digeser ke atas satu satuan. Jadi kurang lebih ini mungkin ya. Oke. Kemudian satunya lagi X tambah 3 Valerie, garis lurus ya, karena dia linear pasti garis lurus. Yang perlu kita ketahui dia lewat apa dan apa, atau bisa juga kita tinjaunya sebagai transformasi ya. Y sama dengan X digeser ke mana untuk mendapatkan X tambah 3. Tadinya kita punya Y sama dengan X nih, kita ingin mendapatkan Y sama dengan X tambah 3. Berarti X-nya diganti dengan X tambah 3 ya. Ya, Pak. Kita geser sejauh 3 satuan ke arah mana? Ke kanan. Kanan atau kiri?
Ini bisa ngelihat gini. Ini dia y-nya sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 0 ya. Yang ini y-nya sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan apa? Min 3 ya. Jadi geser ke kiri. Nah, Anda yang perlu merangkum informasi tentang transformasi ini supaya Anda enggak keliru. Karena mungkin cara saya itu juga berbeda dengan cara Anda merangkum informasinya. Jadi Anda harus bisa ya bikin semacam apalah jembatan keledai atau apa supaya Anda enggak keliru bahwa kalau tambah gini itu ya kelihatannya tambah jadi nambah ke kanan gitu. Tapi enggak sebetulnya ya. Karena sebetulnya ini bisa dilihat sebagai y kurang 3 sama dengan x gitu ya. Kalau menggunakan perspektif saya tadi. Tapi ya bisa juga Anda ingat bahwa kalau x diganti x tambah positif itu gesernya malah ke kiri gitu ya. Di gambarnya gini. Nah, sekarang kita tinggal buang bagian yang tidak kita inginkan. Misalkan kita hanya perlu akar x tambah 1 ini untuk x-nya yang lebih besar sama dengan 2. Oh, 2 itu mungkin ada di sini gitu. Ini dia masuk mulai dari 2. Kita gambar, sisanya dibuang. Dari sini ke sana. Sisanya dibuang. Oke. Kemudian yang bagian kuadratiknya dia hanya dari min 1 sampai 2. Oh, oke. Sorry, ini angkanya harusnya minus ya, maaf. Dari min 1 sampai 2. Oh, sampai sini aja berarti. Dari sini. Oh, bagian yang ininya aja yang kita keep. Sisanya kita buang. Kemudian yang ini, yang garis itu hanya untuk x-nya yang kurang dari min 1. Oh, yang sebelah sini aja. Ups. Ini tadi full, yang ini kosong. Kita salin lagi. Tapi yang bagian di sebelah kanannya min 1 kita buang. Jadi seperti ini ya gambar kurvanya. Oke, kita istirahat dulu 7 menit lah. Agar Anda bisa stretching dulu.
Oh, ini ada komentar. Oke, kita lanjutkan. Oke, di Perusel ada beberapa diskusi tentang daerah domain dan range ya. Misalkan kita punya Y sama dengan akar 3x tambah 1 dikurangi 2 ini ya. Domainnya apa? Yang tadi saya minta on cam, mohon on cam lagi. Erlangga, ini daerah definisinya apa? Ya, kita mempertanyakan kapan si aturan yang kanan itu bisa menghasilkan output untuk input yang semacam apa. Nah, seringkali yang lebih memudahkan itu adalah input yang gimana sih yang membuat kita nggak bisa menghitung formula yang sebelah kanan gitu misalkan. Gimana nih jadi? Domainnya ini Pak, min sepertiga. Domainnya. Satu titik saja? Oh, 2 titik Pak, dan tahingga. Oh, itu kalau itu selang berarti ya? Berarti apa Anda ingin bilangnya apa? Selang dari... Oke, kita bersama-sama lagi ya. Jadi kan apa si fungsi akar itu hanya menerima input yang non negatif, positif atau 0. Berarti kita perlu 3x tambah 1-nya untuk lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena kalau 3x tambah 1-nya kurang dari 0, akar dari bilangan yang negatif itu nggak ada artinya gitu. Ya. Karena kita bekerja di bilangan real, ya. Kita nggak ada urusannya dikalkulasinya dengan bilangan kompleks, semuanya tentang bilangan real. Jadi agar akar ini ada hasilnya, si inputnya itu harus positif atau 0. 3x tambah 1-nya 0 atau positif. Nah, kalau kita ingin mencari tahu lebih lanjut tentang x-nya, kita cari solusi dari 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi x-nya lebih besar dari min sepertiga gitu. Atau dalam selang jadi daerah definisinya dari min sepertiganya masuk sampai ini. Nah, ada beberapa pertanyaan di Perusel, kenapa yang ini tandanya apa? Kurungnya terbuka? Karena si tahingga itu bukan suatu bilangan, ya, bukan suatu bilangan yang fix. Jadi kita nggak betul-betul mencapai tahingganya itu. Ini sampai tahingga itu artinya dia terus-menerus tak pernah berhenti ke sebelah kanan. Itulah kenapa memilih notasinya menggunakan kurung terbuka. Karena kita nggak betul-betul nyampe ke suatu titik tujuan terakhir tertentu. Dia akan terus ke sebelah kanan, nggak pernah berhenti gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana range-nya? Nah, kalau kita lihat ini si akar ini kan
nilainya nggak pernah negatif ya. Berarti si Y sama dengan akar 3X tambah 1 min 2 itu yang bagian ininya lebih besar dari 0, yang bagian ininya tetap jadi gini. Nah, sebetulnya di tahap ini yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kalau kita punya fungsi yang ini, maka si nilai Y-nya itu selalu lebih besar sama dengan min 2. Jadi di sini kita baru menyimpulkan bahwa Y lebih besar dari min 2 itu dia merupakan subsetnya dari, ini katakanlah kita ganti F aja ya, biar saya punya reference range dari F gitu ya. Karena apa? Karena setiap kali kita ngambil Y-nya lebih besar sama dengan min 2. Berarti artinya adalah bahwa kalau Y-nya lebih besar sama dengan min 2, dia merupakan bagian dari range F gitu. Akan tetapi apakah range F-nya persis sama dengan ini? Nah, secara umum nyari range itu rada-rada sulit ya. Mungkin mudahnya adalah kalau kita melihat gambar grafiknya. Gambar grafik ini misalkan. Coba saya bisa sebentar GeoGebra nggak? Oh, ini saya belum mulai lagi timernya. Tadi itu sekitar udah 6 menit. Oke, sebentar. Kalau saya ganti ini, ya, misalkan saya gambarkan ini ya, Y sama dengan akar dikurang 2. Oh, dia nggak mau. Oke. Gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau kita melihat gambarnya gimana? Apakah himpunan semua output yang mungkin? Kalau kita ngelihat gambarnya. Ini titik-titik pada grafik ini, nilai Y-nya bisa berapa aja? Bisa berapa aja? Kalau Anda lihat gambarnya. Serendah-rendahnya Y yang mungkin berapa? Min 2 ya. Dari sini sampai ini karena grafiknya terus nggak pernah berhenti, ya ini semua nilai Y yang ada di sini itu akan tercapai juga gitu ya. Nah, itu kalau kita bisa melihat gambar grafiknya. Nah, di sini kita baru bisa menduga aja. Oh, kelihatannya kita bikin klaim, kelihatannya si range F itu memang adalah himpunan dari min 2 sampai selanjutnya. Nah, kalau kita ingin menunjukkan bahwa ini benar, gimana caranya? Kita harus tunjukkan bahwa setiap kali kita ngambil bilangan yang ada di sini, maka ada X yang membuat nilai Y-nya sama dengan itu. Jadi misalkan ambil, ya, oh sorry, ya, makasih. Oke. Jadi kita klaim range-nya sama dengan ini. Ya, ini kenapa saya bilang sulit, karena kalau kita ingin argumennya teliti, kita harus lakukan apa yang akan saya lakukan ya. Ambil misalkan A diselang ini. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa yang tadi itu baru kita tunjukkan ini sama aja dengan bilang bahwa selang min 2 sampai 3 itu himpunan bagian dari range F. Ya.
Oh, kebalik. Maaf. Jadi ini tuh baru yang kita lakukan kalau kita punya output dari fungsi f yang tadi, si outputnya itu harus lebih besar sama dengan min 2. Jadi si range f-nya pasti akan di dalamnya selang min 2 sampai tak hingga ini. Nah, kita ingin melakukan yang sebaliknya. Apa betul? Kalau kita ngambil bilangan yang ada di sini, maka dia akan merupakan unsur di range f. Ambil, ya ini namanya A, B, C, Y juga boleh. A di sini. Apakah ada X? Sehingga fx sama dengan A. Nah, fx-nya apa? Akar 3x tambah 1 dikurang 2 sama dengan A. Jadi akar 3x tambah 1 sama dengan A tambah 2. 3x tambah 1 sama dengan A tambah 2 kuadrat. 3x sama dengan A tambah 2 kuadrat dikurang 1. X-nya sama dengan 1/3 dari ini semua. Oke. Jadi ini artinya kalau kita pilih X-nya ini, maka nanti fx-nya sama dengan A. Berarti bilangan apapun di antara min 2 sampai tak hingga, dia bisa menjadi output dari fungsi f dengan cara mengambil inputnya ini. Jadi agar outputnya A, ambillah inputnya ini. Gitu. Dengan demikian, setiap A yang kita ambil di sini itu bisa menjadi output dari fungsi f. Jadi kita simpulkan range f-nya sama dengan min 2 sampai tak hingga. Nah, tapi biasanya yang ini tuh jarang kita lakukan. Ini itu untuk memastikan aja ke diri kita sendiri. Karena kita punya apa? Biasanya setelah kita bilang seperti ini, ya. Karena kita punya bayangan bahwa si fungsi akar itu dia akan mengcover semua bilangan yang non negatif. Ini akibatnya si y ini akan mengcover semua bilangan yang lebih besar dari min 2 juga. Kalau kita lihat gambarnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, misalkan gini. Contoh berikutnya. Tentukan range dari Gx sama dengan range-nya apa? Kan rada-rada nggak kebayang gini ya kalau kita diberikan fungsinya begitu saja. Tapi kalau kita plot, paling nggak kita punya dugaan apa sih ya yang kira-kira akan menjadi range-nya, dan dari situ nanti kita bisa mencoba menjelaskan kenapa range-nya seperti itu, memberi justifikasi ya. Y sama dengan 2x tambah 1. Oh, saya belum pindah. Ini dibagi dengan x min 5. Nah, oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kira-kira dugaan Anda gimana? Nilai Y yang mana yang bisa dicapai oleh fungsi ini, dan yang mana yang mungkin enggak. Kita zoom in. Ini dia
Asimtot datarnya kira-kira kalau dari gambar garis apa? Ini saya zoom in. Garis asimtot. Garis apa? Berapa? Asimtot. Ya, asimtotnya garis yang mana? Yang ini kan? Itu nama garisnya garis X sama dengan apa atau Y sama dengan apa? Y sama dengan 2, Pak. Y sama dengan 2, ya. Berarti kalau gambar grafik fungsinya seperti ini, dugaan kita range-nya apa? Oke, jadi semua bilangan kecuali 2, ya. Jadi dugaan kita, klaimnya adalah range-nya bisa dengan apa yang Anda bilang, minta hingga sampai 2, gabungan 2 sampai hingga. Nah, berarti untuk bisa mengatakan ini, kita bisa mencoba bahwa kalau kita ngambil sembarang bilangan yang bukan 2, maka ada inputnya yang membuat nilainya sama dengan bilangan tersebut. Dan yang kedua adalah bahwa 2 itu nggak akan bisa tercapai. Ya, pertama kita coba yang mudah dulu, menunjukkan bahwa akan ditunjukkan 2 tidak di range. Jika 2 di range, berarti artinya ada sebuah input X yang membuat nilai GX-nya sama dengan 2. Maka ada, ya, oke, sorry. Oke, akan ditunjukkan 2 tidak di range. Jika 2 di range, maka ada X sehingga GX sama dengan 2. Ya. Nah, GX-nya sama dengan itu, berarti 2X tambah 1 per X min 5 sama dengan 2. 2X tambah 1 sama dengan 2X min 10. 1 sama dengan min 10. Nah, ini argumen kontradiksi yang waktu itu kita gunakan untuk membuktikan bahwa akar 2 irasional, ya. Jadi ini pengandaian bahwa 2 ada di range mengakibatkan 1 itu sama dengan min 10. Kan mustahil. Berarti yang mana yang salah? Yang salah adalah pengandaian bahwa 2 di range. Jadi 2 tidak di range G gitu, ya. Nah, yang kedua, semua bilangan yang lain selain 2 ingin kita tunjukkan dia ada di range. Akan ditunjukkan untuk setiap A di sini A ada di range dari G. Berarti caranya gimana untuk dia menunjukkan ada di range? Fizz gimana kira-kira? Fizz. Kalau kita ngelihat contoh tadi, untuk menunjukkan bahwa A ini bisa menjadi output, kita harus tunjukkan apa? Kapan dia itu bisa jadi output? Misalkan saya ngambil 5 nih. Kapan kita tahu 5 itu bisa jadi suatu output? Kalau inputnya valid, Pak. Oke, jadi kalau ada input yang membuat nilai fungsinya sama dengan 5 tadi, ya. Sekarang saya ngambilnya rada abstrak A gitu. Bilangan apa saja, entah, asal dia bukan 2 gitu. Jadi ambil bilangan apa saja asalkan bukan 2 akan ditunjukkan A itu ada di range F. Jadi perlu ditunjukkan, perlu dicari X sehingga GX sama dengan A. Ya, kita selesaikan aja GX sama dengan A. Berarti GX sama dengan A. Tadi GX-nya adalah 2X tambah 1 per X tambah 5 sama dengan A.
2x tambah 1 sama dengan AX ditambah 5. Tujuan kita nyari X ya. Jadi kita mau solve for X. Menyelesaikan untuk X. Kita faktorkan X-nya. Oh, oke, X-nya adalah ini. Oke. Dan karena A-nya tidak sama dengan 2, ini kita nggak masalah melakukan pembagian dengan 2 min A. Ya. Jadi, karena ada input, jadi untuk input X sama dengan 5A min 1 per 2 min A didapat GX sama dengan A. Artinya apa? Artinya memang benar bilangan apa saja yang kita ambil di sini itu bisa menjadi output dari sebuah input. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa karena 2 bukan di range dan semua sisanya selain 2 dia ada di range, jadi range-nya adalah sama dengan selang ini. Oke. Nah, seringkali pekerjaan ini mungkin nggak Anda tunjukkan di di kertas jawaban Anda. Mungkin ini seringkali adalah Anda untuk menjustifikasi aja apakah kira-kira dugaan Anda itu betul atau enggak gitu ya. Dan sebetulnya jarang-jarang juga sih ditanyakan tentang range itu karena bergantung fungsinya, sangat bergantung fungsinya. Bisa jadi sangat-sangat susah karena mencari range itu kan sama artinya dengan mencari nilai minimum dan maksimum dari fungsi yang kita miliki. Padahal persoalan mencari minimum dan maksimum itu merupakan persoalan besar tersendiri di kalkulus yang nanti memerlukan tools yang lebih canggih daripada apa yang kita punya sekarang ini. Untuk sementara kita bisa melihat range itu lewat grafik. Karena kebetulan zaman Anda sekarang ini Anda bisa memplot grafik yang sesulit apapun, mungkin ya nggak sesulit apapun ya, yang standar itu bisa Anda plot di GeoGebra misalkan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini bertanya Pak. Yang tadi yang bagian kedua kan tadi 2x plus 1 dibagi x min 5 atau x plus 5 ya Pak? Yang mana? Yang ini? Oh, salah tulis ya. Ini Oke. siapa di soal ya? Ya, makasih. Jadinya harusnya gimana? Ini minus, makasih. Minus. Ya, sip. Pak, saya boleh tanya yang sebelum ini nggak Pak? Boleh. Kalau misalnya ada stretch sama translasi gitu, dua-duanya dalam bentuk S gitu, mau kerjakan mana duluan ya Pak? Ada stretch dan translasi. Oke, misalkan kita lihat yang mudah dulu. Fx sama dengan stretch dan translasi. Apa nih contohnya? 2 x kurang 5 gini. Iya Pak. Nah, ini harus hati-hati karena si stretch itu bukan kita apa ya yang saya bilang. Oke. Ini bisa beberapa jalur ya, misalkan kita mulai dari apa dulu, akar X gitu, kemudian kita bikin akar 2X, kemudian kita bikin, kan si transformasi itu kita gantikan X-nya dengan X min A ya. Kalau ini X-nya digantikan dengan X min 5, maka kita punya ini. Oke. Jadi gambarnya tadinya mula-mula gini gitu. Terus dia jadi rada-rada dimampatkan gitu.
Jadinya gambarnya gimana? Kalau misalkan katakanlah di sini kita punya 4,2, jadinya di gambar ini 2,2 gini ya. Ini. Oke, kemudian setelah itu kita geser sejauh berapa satuan ke kanan? Jauh 5 ya. Kurang lebih. Oke, kita ingin melihat apakah ada opsi yang lain untuk mendapatkan si kurva ini. Apakah bisa translasi dulu nggak? Gimana? Bisa nggak? Ini kan sama aja dengan akar 2x min 10 ya. Pertama kita bisa pengennya kita translasi dulu ya. Oke, jadi kita bisa mulai dari akar x, harusnya saya lengkap tulisannya, y sama dengan akar x, kemudian akar x min 10. Nah, kemudian ini ganti x dengan x min 10. Yang ini ganti x dengan 2x. Oke. Jadi si fungsi yang sama bisa kita tinjau sebagai ini. Nah, tapi jadinya beda apa? Translasinya 10 dulu, kemudian baru kita mampatkan ini ya. Jadi mula-mulanya ini, kemudian digeser 10 gitu. Jadinya gini. Oke. Nah, berikutnya semua titik di sini dia akan bergerak jadi setengahnya gitu. Tadinya di x sama dengan 10, setelah dimampatkan dengan faktor 2, jadinya ada di tengah-tengahnya di sini. Jadi ada di 5 jadinya. Oke. Jadi nantinya sama aja akan menghasilkan hasil seperti ini. Tapi berbeda ya ininya apa? Translasinya berapa banyak berbeda. Di sini kita mampatkan dulu dengan faktor 2, baru kemudian ditranslasi sejauh 5. Kalau yang ini kita translasikan dulu ke kanan sejauh 10, baru kita mampatkan dengan faktor 2 gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak yang ini? Tadi yang nanya siapa? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Mungkin perlu lihat ini. Contoh soal di tutorial. Tapi ini enggak terlalu ini sih. Oke, kemarin seingat saya di Perusal ada pertanyaan tentang ini ya, tentang fungsi komposisi domain dan domainnya terutama. Sini ada contoh nggak? Jadi tutorial tidak ada. Oh, ini mungkin ya. Oke, mungkin Anda coba dulu beberapa menit. Fx sama dengan tentukan daerah
asal dari F bundaran G dan G bundaran F. Jadi Anda berpikirnya juga secara common sense. Kapan ekspresi ini tuh ada nilainya? Ya. Kalau kita meninjau sebagai mesin, ada mesin F, kemudian ada mesin G. Ini karena F duluan, kita mau meninjau tentang G bundaran Fx. Ya. Ini kita punya X. Ya. Agar dia menghasilkan output si mesin F ini, berarti harus gimana? Kan daerah definisi itu kita tafsirkan sebagai himpunan semua input yang valid. Ya. Berarti agar bisa ngeluarin Fx, ya si X-nya harus merupakan input yang valid untuk F. Berarti X-nya harus merupakan unsur di daerah definisi F. Oke, kita cari dulu daerah definisi F apa? Nah, ini ada akar seperti tadi. Agar fungsi akar ini ada nilainya, yang dalam harus non-negatif. Berarti daerah definisi F-nya apa? X lebih besar sama dan 3. Oke. X min 3-nya lebih besar dari 0 atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Jadi dia selang 3 sampai tahingga. Kalau daerah definisi G, input yang mana saja yang bisa diberikan kepada mesin G agar keluar output? Semua bilangan real. Semua bilangan. Ya. Mau bilangan real. Oke. Sekarang agar dia bisa keluar dari mesin F ini, kita harus pastikan bahwa syarat satunya X-nya ada di daerah definisi F. Ya. Kenapa? Agar bisa keluar dari si mesin F ini suatu hasil. Nah, berikutnya, agar si output ini bisa masuk ke mesin G, apa yang harus berlaku? Ini kan Fx nih. Fx ini masuk ke sini. Kapan si Fx bisa dimasukkan ke mesin G dan mendapatkan keluaran? Kalau apa? Kalau Fx di daerah fungsi G, Pak. Oke. Fx harus ada di daerah ini. Oke. Nah, tapi daerah definisi G-nya itu semua bilangan yang mungkin. Berarti X yang mana yang membuat ini ada di sini? Ya, ini ketika Fx ada nilainya, pasti dia akan ada di sini. Di antara min tahingga sampai tahingga. Jadi, syarat yang kedua itu nggak memberikan restriksi apa-apa terhadap X-nya. Ya nggak? Karena asalkan Fx ini ada nilainya, Fx pasti selalu di antara min tahingga sampai tahingga. Ya. Jadi, dari syarat yang kedua, tidak ada batasan untuk X di sini. Nah, si X-nya harus memenuhi syarat pertama dan syarat yang kedua. Berarti gimana? Ini tidak ada batasan untuk X itu, artinya X-nya dari min tahingga sampai tahingga. Ya. Diiriskan dengan daerah definisi F.
Berarti daerah definisi dari GOF adalah si daerah definisi F diiriskan dengan min tahingga sampai tahingga. Ya, tetap daerah definisi F. Nih, ya. Oke, sekarang Anda coba yang satunya lagi. FOG. Oke, akan dicari daerah definisi dari, ya nggak harus Anda gambarkan seperti ini juga sih, kan Anda bisa ngelihat Anda ingin ngitung ini, dan ini sama dengan f gx. Berarti pertama kali kita ingin memastikan bahwa si gx-nya ini ada nilainya. Jadi syarat yang pertama adalah X harus berada di daerah definisi dari G. Kenapa? Agar ketika X ini dimasukkan ke G, dia akan keluar outputnya. Nah, tapi tadi daerah definisi G apa? Dia min tahingga sampai tahingga. Oke. Syarat yang kedua apa? Agar si GX ini bisa diproses oleh F, berarti GX-nya harus gimana? GX-nya haruslah merupakan input yang valid untuk F. Nah, padahal input yang valid untuk F itu adalah daerah definisi dari F. Berarti apa? GX-nya harus merupakan unsur di daerah definisi F. Atau GX-nya dia ada di berapa tadi? 3 sampai tahingga. Nah, sekarang si GX apa? X kuadrat tambah 3 atau X kuadrat tambah 3 lebih besar sama dengan 3 ya. X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, X yang mana yang memenuhi ini? Dipenuhi oleh semua X. Berarti agar GX di DF, maka X harus ada di sini. Nah, si X-nya itu harus memenuhi syarat pertama dan syarat yang kedua. Jadi ini diiriskan. Hasilnya apa? Ya, dari min tahingga sampai tahingga diiriskan dengan min tahingga sampai tahingga, tetap dari min tahingga sampai tahingga. Artinya si daerah definisi untuk FOG-nya boleh apa saja. Dia dikasih input apapun dia akan ngeluarin output. Jadi
daerah definisi untuk apa? GOF, FOG. Min tahingga tahingga diiris dengan min tahingga tahingga. Sama dengan min tahingga tahingga. Oke, kita ingin nyari contoh di mana irisannya itu nggak gampang kayak gini ya. Coba dari soal dulu di mana ya? Saya bisa bikin sendiri juga sih. Tapi ini rada-rada. Oke lah, kita ngarang aja ya. Fx sama dengan cari daerah definisi dari FOG dan daerah definisi dari GOF. Oke, kita coba. Kita bisa sama-sama nyari apa daerah definisi untuk F-nya. Daerah definisi untuk F apa? X lebih kecil sama dengan 16, Pak. Oke. Di F adalah min tahingga sampai 16. Dan daerah definisi untuk G dari min 3 sampai tahingga. Ya. Akan dicari jadi kita ingat lagi dari notasi FGX sama dengan FGX. Berarti untuk bisa menghitung ekspresi ini kita perlu bisa menghitung yang ada di dalam dulu. Agar kita bisa menghitung yang ada di dalam, berarti gimana? Yang pertama, X-nya haruslah merupakan unsur di daerah G. Daerah definisi G. Ya. Jadi X ada di min 3 sampai tahingga. Yang kedua, GX-nya harus daerah F. Ada GX itu adalah akar X tambah 3
daerah definisi F dari min hingga sampai 16. Nah, untuk X yang berapa agar ini bisa kita tuliskan sebagai pertidaksamaan. Akar X tambah 3 ini lebih kecil dari 16. Nah, kita ingin tahu X-nya. Agar akar X tambah 3 lebih kecil sama dengan 16 itu apa yang harus benar? Nah, karena ini dua-duanya non negatif, kita bisa kuadratkan tanpa mengubah. Jadi sebenarnya yang bagian kedua itu kita mencari solusi dari pertidaksamaan yang dihasilkan dari statement GX ada di daerah definisi F, gitu ya. Jadi dari sini ketika dikuadratkan jadinya X tambah 3 lebih kecil dari 16 kuadrat. Berarti X-nya nah, sekarang agar FOG ini bisa dihitung, si X-nya harus memenuhi dua-duanya ini. Berarti gimana? Adalah kita iriskan min 3 sampai hingga dengan ini. Min hingga, berapa? 256 kurang 3, 253. Betul, 16 kuadrat itu 256. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Ya. Nah, berarti irisannya apa? Min 3 sampai 253. Ini masuk ya 253-nya ya? Ya. Ya. Jadi, hanya untuk X-nya yang ada di sinilah kita bisa menghitung FOG X. Di luar itu nggak bisa gitu. Oke. Sekarang coba yang B. Akan dicari daerah definisi untuk GOF. Pertama, syaratnya adalah X ada di domain F. Dan domain F itu adalah min hingga sampai 16. Yang kedua, syaratnya agar kita bisa menghitung G dari Fx, si Fx-nya harus ada di domain G. Fx-nya adalah akar 16 min X. Inginnya dia merupakan unsur di daerah domain G. Daerah domain G-nya adalah min hingga sampai ini lebih besar dari min 3 ya. Nah, tapi kan akar 6 min X itu lebih besar dari 0 ya enggak? Atau sebenarnya bisa gini juga sih, tapi akar 16 min X ini selalu non negatif. Jadi ini selalu benar ini. Ya, karena kan selalu non negatif itu adalah si akar 16 min X itu nilainya 0 dan seterusnya. Ya. Jadi asalkan kita bisa menghitung akar 16 min X, dia pasti akan selalu ada di dalam sini. Jadi X boleh apa saja.
Oke, berarti ini dan ini diiriskan. Jadi D dari ya. Mungkin Anda di sini kecenderungannya ingin solve for X ya gini. Coba masih sama nggak kalau kita ingin menyelesaikan untuk angka 16 min X lebih besar sama dengan min 3. Tapi ini selalu benar sih. Ya. Oke, sepertinya waktunya sudah habis. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dicukupkan sekian. Nanti akan ada hal yang harus Anda perus lagi. Ada tugas perusal lagi untuk persiapan hari Kamis ya. Untuk besok Anda coba-coba saja soal tutorialnya. Untuk tutorial bab 0 yang sesungguhnya Anda kan sudah masuk ke Microsoft Teams-nya Info Matematika. Jadi di sana ada folder tutorial, Anda bisa download di sana. Ataupun soal-soal yang di perusal juga nggak begitu jauh berbeda dengan soal yang tutorial untuk tahun ini ya. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai besok.